Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat pagi, salam. Umat Tuhan, kita memasuki bulan Februari dan saya akan mengajarkan kepada kita masuk ke dalam persediaan Tuhan. Coba katakan, masuk ke dalam persediaan Tuhan. Nah umat Tuhan, Yesaya 54 ayat yang ke-17 berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Inilah yang menjadi bagian anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Inilah yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagian kita adalah menerima perlindungan Tuhan. Tuhan menyediakan perlindungan agar kita bisa masuk di dalam perlindungan itu. Itulah sebabnya kita harus bicarakan, kita harus perkatakan perlindungan yang kita terima dari Tuhan. Umat Tuhan, saya membaca kisah sebuah keluarga, pasangan muda. Mereka punya 2 anak dan ketika pagi itu mereka keluar dari rumah mereka mendrop anak yang nomor 2 di TK, dicium oleh papinya, lalu dia dititip di sekolah itu, lalu mereka dalam perjalanan menyusuri padatnya perjalanan di mana setiap kendaraan seolah-olah ingin berebut untuk mendahului satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan karena kesibukan pekerjaan. Di pagi itu orang berebutan jalan. Sang suami terdorong untuk dia memperkatakan, membicarakan. Ketika dia mendengar sambil dalam perjalanan, dia membuka radio dan dalam radio itu ada siaran-siaran rohani, lagu-lagu rohani. Dan dalam perjalanan itu pun dia terdorong untuk mengucapkan Yesaya 54 ayat yang ke-17 ini. Dan dia mulai memperkatakan apa yang dia percaya di dalam Kristus. Apa yang dia percaya di dalam Kristus, dia mulai memperkatakan, setiap senjata-senjata yang diarahkan musuh kepada saya, kecelakaan maut, bahaya maut, sakit penyakit tidak akan menimpa hidup saya. Ketika dia terdorong dan dia mulai memperkatakan janji Tuhan dalam Yesaya 54:17, sekonyong-konyong dia mendengar ada bunyi pertemuan antara besi dengan besi, artinya ada ketabrakan, saudara yang kasih. Itu parah, saudara yang kasih. Ketabrakannya itu sangat mengerikan dan saudara yang kasih, mereka terhempas dan mereka keluar dari tabrakan yang dahsyat itu, saudara yang kasih. Anak kecil ini, papa dan mamanya tidak ada tergores sedikit pun dalam kecelakaan maut itu. Dan saudara yang kasih, orang datang dan bertanya kepada mereka dan mereka hanya berkata, Tuhanlah perlindungan itu. Umat Tuhan, mengapa orang bisa memperkatakannya? Karena mereka membacanya. Dari mana kita bisa membaca? Karena pernah ada orang yang mendengar dan menulisnya. Umat Tuhan, kisah bebas dari maut ini sebenarnya menerangkan kepada kita bahwa Tuhan tidak punya anak emas, anak sayang, lalu anak pungut. Semuanya anak Tuhan dan mendapat perlindungan yang sama. Umat Tuhan, jangan hanya percaya firman Tuhan, tapi perkatakanlah. Perkatakan firman Allah. Ketika Tuhan memberikan pertolongan kepada keluarga itu, sebenarnya saudara yang kasih, mereka bisa saja terbunuh, mereka bisa saja mengalami luka yang parah, tapi sebenarnya kita melihat di situ ada perlindungan yang luar biasa. Saudara yang kasih, ketika orang lain mengalami perlindungan, kita anak Tuhan pun juga tidak akan dibiarkan begitu saja. Amin. Kesaksian ini sebenarnya menyoroti betapa pentingnya, saudaraku, untuk kita berbicara, menyatakan, memperkatakan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Umat Tuhan, ketika kisah dibebaskan dari bahaya maut ini, saudara yang kasih,
sebenarnya berbicara tentang bagaimana Tuhan terus-menerus memberikan kasih karunia, kesehatan, perlindungan, bahkan penebusan, penyelamatan, apapun yang kita butuhkan, saudara yang kasih. Yesus telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Tidak ada yang tidak, semua yang kita perlukan, semuanya sudah disediakan di atas kayu salib. Kita dapat memanfaatkan supply yang telah tersedia bagi kita, sehingga kita dapat mengalami berkat-berkat dalam hidup kita dalam ukuran yang semakin hari semakin lebih besar lagi. Amen. Lebih dahsyat. Artinya saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah membatasi berkat dan perlindungannya. Selalu tersedia penyediaan dari Allah untuk kita. Banyak orang percaya tidak mengalami terobosan yang mereka inginkan. Kenapa? Karena mereka tidak berbicara tentang apa yang mereka percayai tentang firman Tuhan. Mereka memiliki Alkitab, tapi mereka berbicara kitab yang lain. Mereka memiliki Alkitab, tapi mereka berbicara dari sumber-sumber kitab yang lain atau berita-berita yang lain. Tetapi berbicara tentang apa yang mereka percayai tentang perkataan mereka sendiri. Mereka sangat percayai apa yang perkataan yang bersumber dari diri mereka sendiri. Matius pasal 12 mengingatkan kepada kita dalam ayat yang ke-37 dikatakan begini. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Saudara bisa ganti. Menurut ucapanmu engkau sehat, bebas dari stres. Menurut ucapanmu engkau disembuhkan. Menurut ucapanmu engkau diikat oleh sakit penyakit dan problema-problema hidup dan sebagainya. Dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum atau dibebaskan. Berbicara apa yang kita lihat, yang kita rasakan di dalam situasi keadaan yang kita alami secara nyata, itu tidak selamanya menguntungkan kita. Kenapa? Karena biasanya manusia cenderung mereka mempercayai keadaan yang mereka rasakan. Misalnya, Tuhan sudah katakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Amin. Tapi waktu kita ada gejala sakit, kita bilang, wah ini penyakit tua sudah mulai datang. Wah ini penyakit kakek saya sudah mulai datang. Nah ini penyakit ayah saya sudah mulai datang. Nah saudara yang kasih dan sebagainya. Kita tidak mendeklarasikan kesembuhan yang tersedia, tapi kita menyatakan apa yang dialami oleh orang-orang tua kita. Mereka mengalami penyakit, mengalami kematian yang mengenaskan, maka kita seolah-olah mencalonkan kita dari generasi berikut untuk melanjutkan legasi, yaitu penyakit, persoalan-persoalan, kejiwaan dan sebagainya. Saudara yang kasih, bila kita percaya apa yang Tuhan kerjakan, bicarakanlah hal itu. Sering saudara yang kasih, gejala ini membuat kita rasa tidak enak. Ada wah ini kepala sakit, oh ini sebentar sudah miring ini. Rasanya oh ini mah atau jantung nih. Oh mungkin dua-dua sementara menyerang saya. Umat Tuhan, jangan pernah engkau mengakui apa yang bukan firman Tuhan katakan. Anda boleh merasakannya, tapi perasaanmu tidak boleh menggantikan kuasa dari firman Allah. Jangan pernah mengakui, oh sebentar lagi saya akan kena virus ini, virus ini. No way, saudara yang kasih. Kita harus percaya bahwa untuk memasuki penyediaan Tuhan, itu dimulai dengan memperkatakannya. Amen. Karena dengan perkataan kita dibenarkan dan perkataan kita dihukum. Umat Tuhan, Matius 4 ayat yang keempat berkata begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari mana saudara? Dari mana? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah dimasukkan ke dalam tubuh saya, pikiran, perasaan saya, lalu dikeluarkan juga dari apa? Mulut saya. Dari mulut ke mulut, saudara yang kasih. Dari mulut Tuhan datang kepada mulut saya.
Ini harus kita pahami. Karena hanya ada orang yang menderita silent suffering, menderita secara diam-diam. Mereka tidak mengatakan apa-apa, baik atau buruk. Mereka hanya pasrah kepada situasi yang negatif dan berkata, nasib saya sudah demikian. Tidak, nasibmu yang buruk. Tuhan sudah selesaikan menanggungnya dari sekali salib. Amen. Kalau kita masih mengakui nasib kita terpuruk seperti si A, si B, Adam yang lama, kita sementara mengakui bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk kita. Dan kita tidak akan pernah mengalami apa-apa. Ayat yang berikut dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa saudara? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk apa? Mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman sangat jelas. Dia sebagai guru yang mengajar kepada kita, mendidik kita, mengarahkan kita, supaya kita jangan salah berkata. Firman Allah diucapkan sebelum ditulis, dan ditulis agar diucapkan. Firman diucapkan, ditulis. Ditulis untuk apa saudara? Diucapkan. Ini penting. Bukan dibukukan atau di HP-kan saudara kekasih, lalu di situ tinggal diam, tapi ditulis untuk diucapkan. Coba katakan, firman ditulis untuk diucapkan. Come on. Yes. Umat Tuhan, roh iman yang ada pada kita itu harus percaya. Dan ketika percaya, kita harus berbicara atau berkata-kata. Percaya harus dilanjutkan dengan berkata-kata. Tanpa berkata-kata, kita tidak percaya. Kalau kita percaya, kita berkata-kata. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 13 berkata begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya. Lanjutkan, sebab itu aku berkata-kata. Katakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Yes. Percaya tanpa berkata-kata bukanlah percaya. Percaya negatif atau positif dilihat dari narasi atau kalimat yang kita ucapkan. Orang bisa tahu imanmu positif atau negatif dari kalimat yang Anda ucapkan, dari narasi-narasi yang kita sering ucapkan. Okay. Ketika kita mengucapkan berkata, wah saya ini parah, saya ini nggak bisa, ini kesempatan sudah hilang, saya sudah nggak mungkin lagi, saya memang sudah ditentukan mesti jadi begini. Maka itulah keadaan kita. Apa yang saya narasikan, itulah iman. Dengan kata lain, perkataan saya adalah gambaran dari iman saya. Yes, perkataanmu adalah imanmu. Amen. Jadi firman Tuhan ditaruh di mulut kita adalah Tuhan memberi resusitasi. Resusitasi artinya saudara kasih penekanan. Tuhan mengucapkannya dari mulut ke mulut. Tuhan berfirman agar engkau berfirman seperti yang Tuhan say as God say. Katakan seperti yang Tuhan katakan. Amen. Jangan katakan seperti yang feeling, perasaan katakan, atau yang dunia katakan, atau yang keadaan di sekitar kita katakan. Saudaraku yang kasih, memang saudara yang kasih ada kondisi-kondisi tertentu kita memberikan informasi yang benar memang. Kita tidak bisa bilang rumah sakit dari rumah sehat, lalu rumah gila orang waras. Pergi ke situ, tahu-tahu saudara yang kasih ini orang waras semua, saudara jalan tutup mata, dia angkat kayu dan tapa saudara punya belakang. Karena kita bilang rumah waras. Atau rumah sakit dibilang saudara rumah sehat. Sehingga orang-orang sudah sehat, jadi obat yang gak perlu diminum, gak perlu ditebus juga. Gak bisa, kita harus memberitahukan informasi yang benar menurut aturan. Apalagi ada undang-undang yang berkata bahwa rumah sakit belum pernah dirubah menjadi rumah sehat. Itu hanya pendapat sekelompok orang tertentu. Kita harus memberikan informasi formal yang dibutuhkan. Tetapi kita tidak hidup dari informasi formal. Kita hidup dari perkataan iman kita.
Firman yang diucapkan memberikan kehidupan Allah kepada semua orang yang percaya dan berbicara. Selama Anda tidak berbicara, kuasa itu non-aktif. Tapi ketika Anda berbicara, kuasa itu menjadi aktif. Ada orang yang menderita dalam keheningan atau bertahan dengan penyakit atau kekurangan apapun. Ini bisa dialami oleh seseorang melalui perkataan yang diucapkannya. Silent suffering, silent wounds, silence, suffer. Itu menderita secara tenang. Saudara yang kasih, Tuhan tidak ingin kita menderita dengan tenang. Karena penderitaan kita dalam keadaan tenang sekalipun, Yesus sudah selesaikan. Jangan bangga dengan penderitaan. Penderitaanku tidak mau aku bagikan kepada orang lain. Biarlah derita ini ku bawa sampai mati. Itu namanya konyol, saudara. Derita kok dibawa sampai mati? Bawalah pahala sampai mati. Haleluya. Jangan bangga dengan silent suffering kita. Jangan bangga dengan silent, saudara yang kasih, penderitaan-penderitaan yang seolah-olah kita tanggung sendiri dan kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang super faith. No way. No. Penderitaan sekalipun itu kelas silent suffering, penderitaan yang ringan sekalipun, jangan bertahan dalam kondisi itu. Saya katakan jangan bertahan dalam kondisi apapun, karena Tuhan ingin Anda bebas dan merdeka. Amen. Saudara yang kasih, Tuhan tidak ingin kita bawa-bawa hal yang Tuhan sudah selesaikan. Amin. Jangan bawa beban dalam hidup. Katakan, saya hidup seperti Tuhan hidup. Katakan, yes, as Christ live, we live. Seperti Yesus hidup, kita hidup. Tuhan tidak ingin kita menderita dalam keheningan. Wow. Atau bertahan dengan penyakit atau kekurangan apapun dan berkata, kita ini sudah biasa susah. Kita ini orang sudah bisa susah, biasa menderita, kita ini sudah biasa. Dan bahkan itulah kekristenan yang sejati. Susah sengsara di dunia ini, no way. Gak ada begitu. Karunia penderitaan itu ada. Ada orang yang menerima karunia menderita untuk menjadi miskin. Yaitu dia kaya raya, dia punya banyak harta dan uang, tapi karena dia terima karunia penderitaan, dia menjualnya. Dia ikut Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam rumah kontrakan atau hidup dari asrama sosial yang diberikan kepadanya. Bisa ada terjadi seperti itu. Tapi tidak semua orang menerima karunia penderitaan. Saudara baca baik-baik. Ada orang yang menerima panggilan. Tetapi hidup standar yang Tuhan inginkan, yaitu kita benar-benar harus bebas dalam penderitaan yang hening. Saudara baru pernah dengar ini bukan? Silent suffering. Saudara yang kasih, banyak orang menderita diam-diam. Tahu tak ada orang, bahasa yang dikenal, dia simpan penyakit, dia simpan persoalan, dia simpan stres. Anda mungkin sudah sering mendengar kata-kata itu bukan? Betul ya saudara? Tahu-tahu dia jatuh sakit, tahu-tahu dia menderita dan dia mati. Kenapa? Karena dia simpan penyakit, dia simpan persoalan, dia simpan kesukaran dan penderitaan. Saudara, itu bukan tindakan iman, itu adalah kesalahan kita sendiri. Haleluya. Kehendak Tuhan agar saya dan saudara sehat. Kehendak Tuhan agar kita sejahtera, penuh dengan sukacita dan kedamaian. Amin. Kita bisa menikmati hari hidup kita dalam keberkatan dan kenikmatan. Umat Tuhan, kekuatan untuk mengubah keadaan kita dan kekuatan itu ada di mulut kita. Katakan, mulut saya adalah kekuatan saya. Katakan, your mouth is your power of life. Kita dapat merubah situasi dan keadaan melalui mulut kita. Itu sebabnya dia memberi kita kekuatan untuk mengubah keadaan kita. Kekuatan itu ada di mana saudara? Mulut kita. Sebagai anak Tuhan kita dapat berbicara secara positif dalam situasi negatif kita dan melihatnya berubah menjadi lebih baik. Dengar saudara yang kasih, keadaan tidak akan berubah kalau Anda memperkatakan seperti itu. Tetapi keadaan akan berubah, situasi orang tertentu, hubungan tertentu, dan keadaan karena apapun akan
mulai mengalami perubahan dan perubahan ketika kita, dengan kata lain, semua tidak berubah kecuali mulutmu berubah atau mulutmu memperkatakan. Seperti tadi kesaksian yang saya bawa tadi, saya baca, dan suaminya memperkatakan firman Allah, istrinya mengaminkan, dan mereka lolos dari kondisi-kondisi yang mengancam dan menghancurkan mereka. Umat Tuhan, Tuhan dapat merubah keadaan terkutuk atau kegagalan yang tanda kutipnya seolah-olah tidak bisa berubah. Tapi ketika Anda memperkatakannya, sesuatu sedang terjadi. Itu prinsip firman Tuhan. Jadi jangan hanya percaya janji Tuhan, tapi ucapkan juga. Haleluya. Percaya berbicara. Katakan, percaya dan berbicara. Yes. Kalau percaya harus apa, saudara? Harus apa? Kalau percaya harus diikuti oleh apa? Berkata. Jangan ngomong-ngomong. Biar nanti terjadi kejutan, baru kita kasih kesaksian. Tunggu-tunggu, tidak pernah ada kesaksian yang baik. Mungkin kita sedang menderita penyakit menurut dokter. Kita mungkin sedang mengalami sebuah persoalan-persoalan hubungan yang kurang baik. Satu keadaan ekonomi yang tidak baik. Kita memiliki hutang piutang mungkin. Atau persoalan-persoalan lainnya yang seolah-olah ribet dan ruwet. Saudara yang kasih. Ini adalah kebutuhan kita untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Dan ingat saudara yang kasih. Di atas kayu salib, semuanya Tuhan sudah selesaikan. Tidak ada persoalan yang terlalu ruwet, Tuhan bisa menyelesaikannya. Yang membuat manusia tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan, karena manusia tidak menyebutkannya. Manusia lebih mempercayai kondisi-kondisi yang Tuhan sendiri tidak pernah tahu hal itu. Cuman kita omong-omong lalu Tuhan tahu, saudara yang kasih. Tuhan tidak pernah tahu bahwa Anda menderita kesukaran, penderitaan, kerugian, kutukan. Karena dalam Yesus Tuhan melihat Anda semua diberkati. Haleluya. Hanya kita yang mau tahu saja sebenarnya hal-hal yang sudah perlu kita tahu lagi. Haleluya. Untuk itu saudara yang kasih, semua kebutuhan kita sempurna telah Tuhan sediakan di atas kayu salib. Ya, saya katakan amin. Jangan pernah biarkan penyediaan Tuhan tidak diakses melalui apa yang saya katakan. Daripada berbicara tentang seberapa buruk situasi dan keadaan, mulailah kita membicarakan kehidupan. Haleluya, amin. Daripada kita bicara si A, si B, situasi keadaan begini begitu, kita katakan begini begitu. Saudara yang kasih, itu semua menambah stres. Tapi ketika Anda berbicara jawaban itu akan datang kepada kita. Alkitab berkata demikian. Saudara yang kasih, kita masih katakan, mungkin rasa ngilu-ngilu di sini, rasa di sini. Aduh, ini sudah tua. Jangan saudara yang kasih. 50, 60 belum tua kalau dibanding 120 tahun. Amin. Jangan sisir rambut sedikit, rambut gugur. Kasihan sebentar sebotak. Belum saudara yang kasih. Perkatakan, kalau ini saya sembuh oleh bilur Yesus. Amin. Katakan firman. Amin. Ucapkan. Ada yang khawatir, payahnya, cicilan saya nggak bisa, nih, utang saya nggak bisa lunas. Katakan, Tuhan sudah memberkati saya bisa penuhi cicilan saya bisa penuhi hutang saya, janji komitmen saya, amen. Kenapa kita mesti menyerah dengan keadaan? Dengar saudara yang kasih, kenapa Alfa dan Omega, yaitu di luar daripada kemampuan umat manusia. Tuhan tidak pakai jam tangan, karena Tuhan tidak memiliki jam kehidupan. Dialah waktu itu sendiri. Kita bisa mengakses ke dalam kehidupan Tuhan dengan memperkatakan. Jadi apa yang kita khawatirkan dibalas dengan mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kenapa? Yang kita khawatirkan itu kalau dibesar-besarkan, dia akan semakin besar. Tapi apa yang kita khawatirkan ketika kita mengucapkan firman Allah, maka kebenaran melepaskan kita. Saudara yang kasih, Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Amin. Tuhan menyediakan segala keperluan kita sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Tuhan tidak menyediakan kebutuhan kita keluar dari apa yang ada padanya. Keluar, out of, artinya ada 10, keluar 2. Tapi sesuai, artinya kalau ada 10, sesuai dengan 10. Tuhan menyediakan kita sesuai dengan keberadaannya.
Tuhan tidak pernah hitung-hitung dengan kita. Amen. Percaya. Bilang di kiri kanan, Tuhan tidak pernah hitung dengan kita. Ya. Benar umat Tuhan, Tuhan tidak pernah hitung-hitung dengan kita. Tuhan sudah lepaskan semua penyediaan untuk saya dan saudara. Katakan, saya menerima penyediaan. Katakan, yes. Sebenarnya apa yang dalam gereja ajarkan, bawalah ibadah dalam kamar mandimu, dalam ibadah di dalam ruang tamumu, di ruang keluarga, di sepanjang rumahmu. Mulai memperkatakan itu. Saudara, seringkali saya mengalami banyak kecolongan-kecolongan yang ketika membaca merenungkan firman, Tuhan maafkan Tuhan. Saya lebih percaya apa yang saya rasa, saya lihat, saudara kekasih. Umat Tuhan, jika kita ingin melihat hari-hari yang baik, jagalah lidah kita untuk tidak mengatakan ketidakpercayaan. Hari baik dimulai dari perkataan kita. Lepaskan kuasa kehidupan mulai mulut kita. Haleluya, amen. Jangan biarkan kehidupan tidak keluar dari mulut kita. Kita tidak berbicara tentang menekan perasaan kita atau berpura-pura bahwa penyakit kita tidak ada atau persoalan tidak ada. Kita berbicara bukan karena seolah anggap saja lu tidak sakit jadi omong. No. Alkitab tidak mengajarkan anggap saja. Alkitab berkata percaya saja bahwa Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Consider and trust or believe itu berbeda. Consider itu artinya lu rasa-rasa, kalau setuju ya no. Tuhan tidak suruh kita rasa-rasa. Tuhan katakan terimalah penyediaan. Amen. Bukan rasa. Bukan timbang-timbang. Jadi kita tidak berbicara untuk menghibur. Ada orang bilang, saya ini hanya hibur-hibur diri aja, ngomong-ngomong saja daripada stres. No. Kita tidak ngomong-ngomong, kita memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Agar stres tidak berkuasa atas kita, agar persoalan tidak berkuasa atas kita, agar tekanan-tekanan meninggalkan kita. Amen. Kita tidak sekedar berkata-kata, kita percaya dan berkata-kata. Umat Tuhan, Tuhan ingin supaya kita berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Yang setuju katakan amin. Dia membicarakan, kita mulai membicarakan hal-hal baik, hal-hal yang mengandung harapan, yang membangun iman kita, mengubah keadaan kita menjadi lebih baik dengan melepaskan kuasa dari pengakuan. Makanya saudara kekasih, di dalam V-Voice kita, saudara bapak ibu lihat di situ kita menulis tentang deklarasi. Maksudnya apa kita? Supaya jemaat dilatih untuk mengakui apa yang Tuhan katakan, bukan situasi yang mengatakan. Kita tidak didikte dengan apa yang kita rasakan, tapi kita dituntun dengan deklarasi kita. Amin. Saudara lihat, harus itu. Saya tiap hari, nyaris tiap hari memperkatakan 7, 8, 9 lembar mendeklarasikan apa yang saya percaya, dan setiap yang saya percaya itu saya berkata, dan ketika saya berkata saya menerimanya. Saya selalu berkata, anak-anak saya, my daughters is wonderful daughters. I will have wonderful son-in-law. Saya punya anak perempuan dahsyat luar biasa, dan saya akan menerima anak-anak mantu yang luar biasa. Dan Tuhan kirim 2 itu, 1 dalam perjalanan. Haleluya. Amen. Dan saya percaya, jauh hari sebelumnya saya berkata-kata, dan saya menikmati itu. Kehadiran Anda di tempat ini karena ada orang lain yang memperkatakannya.